Shalom, kita bersyukur kalau kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah hari ini dan kita akan memulainya karena kita percaya bahwa ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih setia Tuhan dan anugerahnya menyertai kita sekalian dari awal sampai akhir. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami memulainya. Amin. Teman-teman, mari hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan atas hidup kita. Atas segala cinta kasih yang Tuhan curahkan pada kita. Kita mau siapkan hati, kita memujikan satu lagu. Yesus, kau sungguh baik. Karena hanya ada satu nama yang indah, satu nama yang ajaib. Nama Yesus Kristus. Yesus, kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi dengan bersungguh-sungguh. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan kembali Tuhan untuk beribadah Tuhan. Tuhan, kami meminta ampun Tuhan apabila selama seminggu ini kami melakukan banyak hal yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau ampuni kami Tuhan. Kami mau datang dengan segala kesungguhan, dengan segala hati kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mau pimpin ibadah ini Tuhan. Engkau yang mau berkati ibadah ini. Biar segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu Tuhan. Segala pujian kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya, shalom. Aku percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang dijadikan Tuhan, hari yang penuh dengan sukacita. Mari sekarang kita mau pujikan nama Tuhan kita mau tinggikan namanya. Kita mau pujikan satu lagu, Kembali. Nah, sama-sama kita bagi berdiri, kita penuh sukacita hari ini. Kita mau pujikan nama Tuhan kita. Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kita sama-sama sekali kita pujikan lagu ini. Kau Tuhan yang setia, tangannya selalu tersedia. Yuk katakan sama-sama, siapa yang setia? Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Sama-sama kita mau katakan, aku karya indah-Mu, karena aku cerminan-Mu Tuhan. Kau yang ciptakan diriku. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku, serupa gambaran-Mu. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku, serupa gambaran-Mu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Beri kemuliaan hanya untuk nama Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita sekarang mau persiapkan hati kita. Kita mau menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Teman-teman, mungkin selama ini kita punya banyak pergumulan, punya banyak masalah.
Tapi kita nggak tahu mau cerita ke siapa. Kita nggak tahu mau datang kemana. Kita menjauh dari Tuhan, kita lari dari Tuhan. Kita melampiaskan pada hal-hal yang lain. Kita merasa kayak Tuhan nggak mau dengar, Tuhan nggak mau mengerti apa yang terjadi sama kita. Tapi satu hal, Tuhan itu adalah Allah yang besar. Allah yang mengetahui seluruh isi hati kita. Allah yang setia. Bapa yang selalu ada menggenggam tangan kita. Mari sekarang kita memujikan satu lagu, Bapa Kau Setia. Karena bersama Bapa, tenanglah jiwa kita. Tidak ada satupun hal yang kita ragukan. Tidak ada satu hal pun yang kita perlu khawatirkan kalau kita bersama dengan Tuhan. Mari dengan penuh hati, segenap jiwa, kita pujikan lagu ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama kita mau katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari untuk yang pertama, kita mau datang, kita mau serahkan semua pergumulan pribadi kita pada Tuhan. Kita mau bicara sama Tuhan, kita mau curhat sama Tuhan. Kita mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Untuk yang selanjutnya, mari kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang akan memasuki semester baru, baik itu dalam sekolah, dalam kuliah,
Kita mau berdoa supaya kiranya di tengah pandemi ini, di mana mereka harus belajar secara online, mereka tetap bisa menerima pelajarannya dengan baik, bisa menjalankannya dengan baik, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Untuk yang selanjutnya, mari kita berdoa untuk vaksin yang telah ditemukan untuk penyakit COVID ini. Mari kita mau berdoa untuk segala tenaga medis, untuk pemerintah, untuk segalanya yang mendistribusikan vaksin ini. Biarlah kiranya melalui vaksin ini, penyakit ini bisa segera selesai, bisa segera reda. Supaya kiranya kita bisa kembali ke kehidupan kita yang normal. Kita mau berdoa supaya kiranya mereka bisa terus bekerja, memberikan yang terbaik untuk para pasien. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap seru dan doa kami Tuhan. Tuhan, kami percaya rencana-Mu jauh lebih indah Tuhan. Rencana-Mu pasti yang terbaik untuk kami Tuhan. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bekerja sesuai waktu dan rencana-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan sekali lagi. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau yang tunjukkan Tuhan kasih setia-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dipersilakan untuk Pak David untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, kita sekarang bersyukur kalau kita boleh bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk kembali berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya. Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik.
Kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami sepanjang waktu-waktu yang lewat. Pagi ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong sehingga kami boleh membaca, merenungkan dan bahkan melakukannya di dalam hidup kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami tahu kami membutuhkan Engkau. Kiranya Roh Kudus hadir, menolong dan mengurapi hamba-Mu, supaya boleh menyampaikan kebenaran ini dan menjadi berkat. Terima kasih, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, mari kita akan melihat dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca sebagai dasar dari khotbah pagi hari ini. Yang pertama kita akan melihat di dalam Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-15. Dan kemudian nanti kita akan membaca di dalam Perjanjian Baru, tepatnya di dalam kitab Roma pasal 9 ayat 19 sampai 26. Mari kita membaca lebih dahulu dari Mazmur kita. Mazmur 86 ayat 15 berkata, "Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Mari kita membuka sekarang dari surat Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, "Sekarang kamu akan berkata padaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku. Dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca, tetapi juga menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang terkasih, kalau saya memikirkan tentang kesabaran, maka ada sebuah cerita yang dulu saya pernah dengar, dan cerita itu selalu saya ingat tentang kesabaran. Diceritakan suatu ketika ada seorang pemuda dari kampung yang kemudian pergi ke kota besar, katakanlah Jakarta. Dan suatu ketika dia naik bis kota karena memang dia harus bekerja dan transportasi yang bisa dia gunakan adalah bis kota hari itu. Pagi itu dia naik bis kota itu dan ternyata bisnya sudah penuh. Tapi untung dia masih bisa nyelip ke sana sini dan berada di tengah. Cuma sayangnya dia harus berdiri karena memang kondisinya penuh. Maka sambil berpegangan tangan dia kemudian melewati jalan yang biasa dia lewati. Tapi hari itu tiba-tiba wajahnya tampak kesakitan. Raut wajahnya menampakkan sebuah kesakitan yang tidak tertahan. Dia mencoba untuk menahannya tetapi lama-lama gak bisa. Maka kemudian dia mulai menepuk pundak seorang yang ada di depannya dan berkata, Mas, maaf, sekali lagi maaf, kakimu ada di atas kakiku.
boleh geser dikit enggak? Orang itu kemudian berpaling dan berkata, bilang dong dari tadi kalau saya nginjek kaki kamu. Teman-teman, itulah barangkali kesabaran yang pernah saya pikirkan. Orang yang sabar adalah orang yang memang sulit untuk marah. Kalaupun marah, emosinya tidak meledak-ledak dan cenderung datar saja. Orang yang tidak cepat naik darah, bahkan kalau dibully oleh orang lain. Nah, kalau kita berbicara tentang gambaran Allah, maka Allah juga memiliki sebuah sifat yang sangat penting, yaitu Allah adalah Allah yang sabar. Tapi pernahkah kita berpikir kesabaran Allah itu seperti apa? Allah yang sabar itu seringkali digambarkan atau kita bayangkan seperti seorang kakek tua yang tidak berdaya. Di sekelilingnya anak-anak kecil sedang berlarian ke sana kemari. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengelus dada sambil berkata sabar, sabar. Namanya juga anak-anak gitu ya. Apakah itu gambaran tentang Allah yang muncul dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Saya mau mengajak kita melihat dalam perjanjian lama. Kitab Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-15 tadi memotret tentang siapa Allah. Allah yang dipercaya oleh pemazmur adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kata panjang sabar di situ memakai kata slow to anger. Allah yang lambat sekali untuk marah. Tetapi kalau kita melihat situasi Mazmur 86 ini, maka kita menjumpai bahwa keyakinan Daud akan Allah yang sabar itu lahir bukan dalam kondisi yang menyenangkan. Dia sedang di dalam kondisi yang sulit, di dalam kondisi yang tertekan. Dan pada saat dia tertekan, dia melihat kepada Allah dan berkata, Engkau Tuhan, Allah yang penyayang dan pengasih yang panjang sabar. Di satu sisi Daud memahami bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tetapi hari itu dia sedang di dalam kesulitan dan berharap bahwa Allah segera menolong. Tetapi tampaknya Allah diam. Apakah kesabaran Allah membuat Allah lambat untuk bertindak, menolong dan mengangkat Daud dari kesulitannya? Memang tidak mudah memahami dua hal ini. Kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kuasa, Dia Allah yang berdaulat. Tetapi di sisi lain kita juga berjumpa dengan pribadi Allah yang sabar itu. Sehingga di dalam segala sesuatu tampaknya Dia diam, Dia tidak melakukan apapun. Kesulitan seperti ini juga bisa muncul di dalam kehidupan kita hari demi hari. Setidaknya ada beberapa hal yang saya bisa amati terjadi di sekeliling kita. Coba perhatikan. Bukan hal yang jarang kita dengar bahwa orang Kristen di Indonesia mengalami kondisi yang sulit. Bukan hal yang aneh kalau mendirikan sebuah rumah ibadah menjadi sesuatu yang tidak gampang. Ada larangan untuk beribadah yang terjadi di sana sini. Kita juga, saya percaya kita berdoa supaya Tuhan bekerja. Tapi tampaknya Tuhan diam. Dia seakan membiarkan semuanya terjadi menimpa umat kesayangannya itu. Kelihatannya Tuhan terlalu sabar dengan ini semua. Barangkali kita juga pernah mengalami situasi yang sulit di mana kita di dalam hidup kita disalahkan oleh orang lain padahal itu bukan kesalahan kita. Kita dipojokkan sedemikian rupa dan dianggap kitalah yang keladi dari semua masalah itu. Karenanya semua orang kemudian menjauhi kita. Pernahkah engkau mengalaminya? Saya pernah. Ada masa di mana orang-orang yang saya sangat percayai kemudian berbalik dan berkata tentang hal yang tidak benar di belakang. Tidak mudah menghadapi situasi itu. Saya tahu bermalam-malam saya berdoa untuk situasi itu, tetapi tampaknya Allah diam dan membiarkan semuanya. Tidak mudah. Orang yang jahat, orang yang telah berbuat tidak baik kepada kita, kelihatannya mereka oke-oke saja. Sementara orang yang benar hidupnya berbeda 180 derajat. Seakan-akan Allah tutup mata dengan semuanya itu dan membiarkan saja semua ketimpangan itu terjadi di dalam hidup ini. Tetapi di sisi lain saya juga pernah berjumpa dengan orang-orang yang menyalahgunakan kesabaran Allah. Yang begitu mengentengkan soal pengampunan yang Allah berikan misalkan. Saya pernah bercakap-cakap dengan seorang anak muda
Dan saya sangat terheran-heran dengan pandangannya. Dia berkata, bukankah Allah kita adalah Allah yang panjang sabar? Benar kataku. Bukankah Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan? Ya, tepat sekali. Kalau gitu saya bisa berbuat dosa dong di dalam kehidupan sehari-hari dan nanti waktu hari Minggu saya datang beribadah, saya bisa mengaku dosa saya di hadapan Tuhan dan karena itu Dia akan mengampuni. Nanti balik lagi ke hari yang lain, Senin sampai Sabtu saya bisa melakukan banyak hal. Minggu datang kembali untuk mengaku dosa. Bukankah Dia Allah yang sabar? Apakah itu pandangan kita tentang kesabaran Allah? Tentang Allah yang membuka tangannya dan Allah yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kalau demikian maka kita perlu belajar lebih jauh lagi. Dan kita bisa menemukan satu kebenaran yang Paulus tuliskan di dalam Roma pasal 9 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Dalam bagian ini kita sedang melihat bahwa Paulus berbicara tentang pilihan Allah kepada umatnya. Dan Paulus memakai sebuah gambaran yang menarik untuk mengatakan kebenaran ini yaitu dalam bentuk sebuah dialog. Dia sedang berdialog dengan seorang partner dialognya dan berbicara tentang kebenaran-kebenaran Allah di dalamnya. Mari kita coba perhatikan bagaimana Paulus menyusun argumentasinya dan kemudian menyampaikan kebenaran itu kepada pembaca pertama yaitu Jemaat Roma dan kita pada hari ini. Yang pertama, Paulus memulainya dengan mengajukan pertanyaan menarik ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dia berkata, ayat 19, sekarang kamu akan berkata padaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya. Sebab siapa yang menentang kehendaknya. Di dalam terjemahan yang lain, NIV misalnya dikatakan, then why does God still blame us? For who is able to resist his will? Paulus seakan-akan sedang membayangkan ada orang yang sedang protes kepadanya dan berkata, jangan nyalain kami dong. Emang siapa yang bisa melawan kehendak Allah? Sebentar Pak, sebentar. Konteksnya apa sampai kemudian terjadi dialog ini? Persoalan ini memang muncul karena saat Paulus bicara tentang pemilihan Allah atas Israel, ternyata ada orang-orang yang menolaknya. Ada orang-orang yang kemudian tidak menanggapi panggilan Allah itu dan menolak untuk percaya kepada Kristus. Persoalan yang diuraikan oleh Paulus adalah soal ketidaktaatan sebagian besar orang Israel kepada Allah dan kepada Injil, padahal mereka adalah umat pilihan. Kalau begitu, kalau Allah sudah memilih mereka, mengapa ini terjadi? Apakah Allah salah memilih? Bagaimana pilihan itu bisa gagal terhadap orang-orang tertentu? Jika Allah berfirman bahwa umat Israel adalah milik kesayangannya, bagaimana mungkin firman itu tidak tergenapi? Kenapa Allah masih menunjukkan kesabarannya seperti itu pada orang-orang yang menolaknya? Pemikiran itu yang muncul dalam benak partner diskusi dari Rasul Paulus dalam teks kita. Dan kemudian disambung oleh Paulus dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 sebagai sebuah jawaban atas pertanyaan itu. Dia berkata, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda dipakai untuk tujuan mulia, sementara benda yang lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Paulus memakai sebuah ilustrasi yang sudah dikenal sekali oleh orang-orang Israel karena pernah digunakan juga oleh Nabi Yeremia, yaitu ilustrasi tentang tukang periuk. Tidak mungkin sebuah periuk bertanya kepada si pembuatnya dan protes, mengapa engkau membuat saya demikian? Mengapa bukan seperti yang lain? Pertanyaan seperti itu menegaskan bahwa tukang periuk itu memiliki hak sepenuhnya. Dialah yang berhak dan berdaulat membentuk apapun sesuai dengan keinginannya untuk segumpal tanah liat yang tidak berharga itu. Dan gambaran itu segera Paulus tarik untuk menyejajarkan antara Allah dengan tukang periuk. Ia memang seperti seorang tukang periuk, tetapi sesungguhnya ia lebih dari seorang tukang periuk. Karena ia berdaulat untuk membentuk, merancang setiap ciptaannya, umatnya, bangsa Israel yang dia kasihi. Dan dia bebas untuk menyatakan kehendaknya bagi orang-orang yang dia pilih dan kasihi. Gambaran tentang kedaulatan Allah ini tidak boleh kita lepaskan dalam pikiran kita pada waktu kita bicara tentang Allah. Allah adalah Allah yang maha kuasa, dia berdaulat sepenuhnya dan kita tidak akan pernah mampu menyelami kebenaran ini sampai tuntas.
Tetapi di sisi lain gambaran ini lalu kemudian seakan-akan bertabrakan dengan kesabaran Allah dan kasih setianya. Mengapa tukang periuk itu membentuk berbagai macam barang untuk berbagai macam kegunaan? Bukankah dia bisa membuat satu macam saja untuk semuanya? Dalam bahasa yang sederhana, mengapa ada orang yang dipilih dan diselamatkan oleh Allah, tetapi juga ada orang yang tidak dipilih dan kemudian dibuang oleh Allah? Karena mereka terang-terangan melawan Allah dan terus berbuat jahat. Lihat, dua ketegangan ini terus muncul di dalam percakapan Paulus. Lalu Paulus mengajak kita melihat dalam bagian yang berikutnya ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Dia sedang menyatakan argumennya mengenai soal ini. Bagi Paulus tidak ada pertentangan sebetulnya di antara dua pemikiran itu, yaitu antara kedaulatan dan kesabaran serta kasih Allah. Di satu sisi benar dia adalah Allah pribadi yang maha kuasa, sementara di sisi lain dia adalah Allah yang panjang sabar. Dan dua hal ini terkait di dalam diri Kristus Tuhan kita. Jangan lupa, Kristus datang karena memang Allah yang maha kuasa itu memiliki rencana dan panggilan keselamatan untuk kita. Di dalam keberdosaannya manusia cenderung untuk melawan Allah. Memilih untuk berbuat jahat, memilih untuk berbuat dosa, menolak Allah dan bahkan membencinya. Kasih Allah lah yang merupakan alasan utama untuk Kristus datang ke dalam dunia ini. Menyelamatkan orang yang berdosa, mati bagi kita, supaya kita diselamatkan dan kita menerima anugerah itu. Sesungguhnya dalam bahasa Paulus, kita itu adalah benda-benda kemurkaan Allah. Artinya benda-benda yang memang disiapkan untuk mengalami kebinasaan. Karena murka Allah begitu menakutkan. Tetapi di sisi lain terjadilah pertukaran yang begitu ajaib. Karena Kristus datang mengubah benda-benda kemurkaan itu menjadi benda-benda kemuliaan yang dipakai oleh Allah. Dan Paulus kemudian mengutip kembali perjanjian lama ayat yang ke-25 sampai 26 dari apa yang Hosea katakan tentang Israel. Paulus mengutip Hosea itu untuk menggambarkan kasih sekaligus kesabaran dan juga kedaulatan Allah terhadap mereka yang melawannya. Sekali lagi saya melihat kebenaran ini muncul dengan begitu terang di dalam pembahasan Roma pasal yang ke-9. Paulus mengingatkan bahwa kasih dan kesabaran Allah itu ditunjukkan kepada semua orang. Jadi kita bisa melihat kesabaran Allah itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama dia menyatakan tentang anugerah. Bahwa Allah tidak segera menjatuhkan hukuman kepada mereka yang menolak. Allah sedang menunjukkan kemurahannya dan kesabarannya itu merupakan anugerah yang dia berikan kepada benda-benda kemurkaannya itu. Tapi di sisi lain kita juga segera melihat bahwa Allah adalah Allah yang terus memberikan kesempatan. Maka kesabaran itu bukan saja berarti sebuah anugerah tetapi juga sebuah kesempatan. Kesempatan di mana Allah masih bukakan itu supaya semua orang itu boleh mengerti akan kasih-Nya dan kemudian mau datang kepadanya dan hidup baginya. Karena itu kita bisa menyelami apa yang Rasul Petrus katakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi dia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kalau demikian kita bisa menyimpulkan sesuatu. Bahwa kesabaran Allah menunjukkan satu kenyataan yang indah. Dia sedang menunjukkan kesabarannya kepada benda-benda kemurkaannya supaya kita meresponi panggilan keselamatan itu dan menjadi umat Allah yang hidup. Itulah cara pandang kita yang baru yang seharusnya kita miliki pada waktu kita bicara tentang Allah yang sabar. Lihat, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada banyak orang. Dia memang menerima kita apa adanya. Tetapi dia juga terus membentuk kita dan tidak pernah dia berhenti dan putus asa untuk supaya kita boleh dibentuk seperti yang Allah kehendaki. Allah memanggil Paulus, seorang yang sebelumnya
begitu jahat. Dia mengejar-ngejar, bahkan menganiaya orang-orang Kristen sampai dia berjumpa dengan Yesus. Hidupnya dirubah dan Tuhan memakainya. Kebenaran yang sama juga telah mengubah banyak orang. Saya menyebut nama misalkan seorang yang bernama Hamran Amri. Seorang yang begitu menentang kekristenan dengan keras. Seorang yang begitu suka untuk menganiaya orang Kristen. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kasih dan kesabaran Allah yang mengubah hidupnya. Allah juga mengubah seorang Yusuf Roni dari seorang yang membenci kekristenan menjadi seorang yang mengasihi Kristus. Orang yang bersemangat untuk menentang Kristus, merusak gereja dan lain-lain. Pada waktu dia berjumpa dengan Kristus, hidupnya dirubah. Allah juga, Kristus yang sama juga mengubah hidupku. Dari seorang yang tidak mengenal Tuhan, seorang yang tidak peduli dengan Allah. Waktu berjumpa dengan Kristus, dia ubahkan menjadi baru. Lihat, kesabaran Allah perlu kita pahami di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kesabaran dan kasih serta kedaulatan Allah barulah menjadi sesuatu yang terangkai sempurna di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu berarti kebenaran yang sama sekarang Allah juga sedang berikan kepada engkau dan saya. Allah sedang menyatakan kesabarannya sebagai sebuah anugerah supaya kita memahami betapa besar kasih-Nya atas kita. Tapi sekaligus juga sebuah kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Karena kesabarannya menunjukkan bahwa suatu saat kesabaran itu akan berakhir. Dan itu berarti Allah akan menyatakan kemurkaannya. Maka di masa seperti ini, seperti yang Rasul Petrus katakan, ini kesempatan bagi kita untuk datang menghampiri Allah. Saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan kita hari ini. Apakah kita masih sedang bergumul dengan dosa kita? Apakah kita sedang bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita yang telah membelenggu kita selama ini? Bagaimana dengan cara hidup kita saat ini? Saya tidak tahu apa yang kau sedang hadapi sungguh. Tapi ada satu hal yang pasti, bahwa Allah mengasihimu dan Allah terus menunggu kita untuk datang kepadanya. Maka jangan keraskan hati kita. Biarlah kita boleh menyambut kasih Allah itu, kesabarannya, kemurahannya, dan tangannya yang terus terulur untuk engkau dan saya. Dia adalah Allah yang terus menunggu, tetapi dia juga Allah yang juga mencari engkau dan saya. Bagaimana? Apakah kita tetap menjauh darinya? Saya berharap dan sungguh berharap kita semua boleh berbalik kepada Allah dan hidup bagi Dia. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kebenaran tentang kasih dan kesabaran-Mu menolong kami. Untuk kami boleh mengevaluasi hidup kami hari ini. Memasuki tahun yang baru ini dengan sebuah keyakinan bahwa kami sedang berada di dalam masa anugerah itu. Maka kami tidak boleh menyia-nyiakannya Tuhan. Tuhan tolong supaya hidup kami berpadanan dengan kasih-Mu. Sekaligus juga kami boleh menjaga hidup kami dengan baik. Tuhan tolong setiap kami yang sedang bergumul dengan dosa, dengan kelemahan. Kami tahu kami pribadi yang lemah dan rapuh. Kami membutuhkan uluran kasih Tuhan. Kiranya kami boleh terus dirubah oleh Engkau Yesus. Menjadi pribadi yang seperti Engkau. Seperti Kristus. Terima kasih. Kau tolong setiap kami yang sedang beribadah ini. Supaya kami boleh terus dibentuk oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, dengan bangkit berdiri, mari kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang
untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima doa berkat. Biarlah kita boleh menjalani hidup kita dengan sebuah keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang sabar, penuh dengan kasih setia, dan Dia sedang menunggu untuk kita terus datang kepadanya. Karena itu, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Bapa yang sempurna, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.